min qablu sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, inna asma'allahil husna, sesungguhnya nama-nama Allah yang baik, wa in kunna nutliqu 'alaiha asma'an, walaupun kita mengatakan itu adalah nama-nama, illa hanya saja annaha awsaf, sesungguhnya itu nama-nama tersebut adalah sifat. Jadi ketika kita sebut nama Allah Ar-Rahman, pada dasarnya itu adalah sifat Allah. Masih ingat nggak waktu awal saya katakan, setiap nama Allah yang 99 itu, selain nama Allah ya, selain Allah sendiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu semuanya nama Allah yang mengandung Tapi ingat, ada nanti di dalam Al-Quran sifat Allah, tapi bukan nama Allah. Jadi setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat memiliki nama. Ingat, itu jangan lupa-lupa tuh teori itu. Saya ulangi, karena teori itu kalau lupa nanti kacau. Nah, catatlah kalau mau. Saya ulangi, setiap nama mengandung sifat, ya, yang terdapat pada 9, kecuali Allah, kecuali nama Allah. Selain dari nama Allah, semuanya nama-nama Allah yang mengandung sifat. Tetapi di dalam Al-Quran nanti akan ada sifat-sifat Allah lainnya, tapi itu bukanlah nama Allah. Clear? Ambil satu contoh. Ustaz, mana nama Allah yang mengandung sifat? Yang 99 itu. Kita katakan Allah Al-Qahhar, yang menundukkan, yang menghancurkan. Itu kan sifat Allah, itu sifat perbuatannya. Tapi kalau saya katakan Allah melakukan perencanaan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, apakah Allah Al-Makir? Nggak boleh disebut Allah Al-Makir. Nama Al-Makir itu bukan sifat Allah, tapi bukan nama Allah. Jadi setiap sifat belum tentu nama, tapi setiap nama sudah pasti sifat, kecuali nama Allah yang khusus. Sudah dipahami? Nah, kita lanjutkan. Walaupun kita meletakkan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama-nama, hanya saja sebenarnya itu adalah sifat-sifat. Tadullu, yang menunjukkan, ala atas, bulughil qimmah, sampai pada tingkat tertinggi, fil wasfi, di dalam pensifatan. Nah, jadi ketika disebut nama yang ada sifat, semua maknanya menunjukkan bulughul qimmah, tingkat tertinggi. Qimmah itu dalam bahasa Arab, bagian puncak yang tertinggi itu disebut qimmah. Kalau masjid, apa yang paling tinggi? Kubah. Kubah itu qimmah itu. Kubah itu qimmah. Pohon kayu, itu daun yang paling atas, yang nggak ada lagi atasnya. Di atasnya itu qimmah namanya, paling tinggi. Pokoknya qimmah itu semua yang paling atas, yang nggak ada lagi atas di atasnya. Itu qimmah namanya di dalam pensifatan. Jadi ketika kita sebut 99 nama Allah itu mengandung sifat Allah, maka sifatnya semuanya menunjukkan ketinggian. Kita sebut azim, maka kita nggak sebut agung, kita sebut apa? Maha Agung. Kenapa disebut Maha Agung? Untuk menunjukkan tidak ada lagi yang di atasnya. Tapi kalau agung masih ada. Tahu agung kan? Siapa? Apa? Subhanallah. Nah, perhatikan lagi. Fakullu ismin, maka setiap nama, min asma'il haqqi azza wa jalla, dari nama-nama Allah yang maha benar azza wa jalla, yumatsilu sifatan min sifatihi, mencakupi sifat dari sifat-sifatnya Allah semua. Ar-Rahman ada sifat Rahman, Ar-Rahim ada sifat Rahmah, Al-Malik ada sifat kekuasaan. Apalagi Al-Mutakabbir ada sifat ketinggian. Iya kan? Sombong itu kan karena ketinggian, karena Allah memiliki semuanya. Nah, makanya nggak boleh kita sombong, karena kita nggak punya apapun. Nah, apalagi Al-Qudus, suci. Nah, itu Maha Qudus, nggak ada lagi yang lebih suci daripada Allah. As-Sabur, sabar. Coba lihat, kita ini punya keterbatasan dari sabar. Allah kan nggak punya keterbatasan. Ada, lihat tuh orang Yahudi itu, kalau kita baca surah Al-Baqarah tuh, teman-teman tuh baca surah Al-Baqarah itu, coba lihat. Baca dari ayat
Qul nahbitu minha jami'a. Oh, setelah ayat ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati, itu halaman yang ke 1 2 3 4 5 halaman ke-6. Halaman ke-6 dari surah Al-Baqarah sebelah kanan. Itu kalau kita baca dari ayat itu sampai seterusnya sampai kisah Bani Israil, itu Bani Israil itu kadang-kadang ingkar, kadang-kadang taat, kadang-kadang ingkar, kadang-kadang taat. Gitu-gitu terus. Teng. Tarik ulur terus. Tapi masih juga diampuni dosanya. Masih juga dikasih nikmatnya oleh Allah. Ada yang lebih sabar kayak begitu. Kalau kita 2 kali dikhianati, mampus kau sana. Nggak akan ku kasih lagi. Itu kita manusia, tapi nggak dengan Allah. Allah kasih lagi. Dia ingkar lagi. Allah tarik lagi, diampuni lagi. Begitu terus sampai dikasih makanan yang paling indah. Manna wasal. Ayat manna wasalwa itu Allah berikan setelah mereka menyembah patung sapi emas. Betul kan? Setelah mereka menyembah patung sapi emas, dikasih lagi makanan dari surga. Ada yang bisa sabar seperti itu? Nggak ada. Makanya disebut bulughul qimah, mencapai pada tingkat yang tertinggi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Maka setiap kita menyebut nama Allah, bayangkan kesempurnaan. Kita sebut Allah Maha Agung. Keagungannya itu sempurna. Nggak ada celah sedikit pun kekurangan. Kalau Allah mengatakan qahar, menghancurkan, itu artinya Allah sanggup menghancurkan sampai habis, nggak tersisa sama sekali. Maka harus ada rasa takut. Nah, makanya cara beragama itu 3. Cara orang beragama itu 3. Pertama, ada orang yang beribadah kepada Allah karena cinta. Karena cinta. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah karena cinta dan takut secara sekaligus. Yang dengan cinta saja tak sempurna. Karena mencintai membuat kita semakin yakin bahwa semua yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah. Padahal kita tidak bisa memastikan apa yang kita lakukan itu diterima. Takut belum sempurna, hanya takut saja. Kenapa? Karena takut membuat kita selalu bersikap pesimis, seakan-akan Allah tidak akan pernah menerima amalan kita. Tapi jika ada cinta dan takut tak berduaan sejajar, maka kita selalu punya pengharapan. Di saat yang bersamaan kita juga punya rasa takut amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ini yang sukses ini yang model yang kedua ini, yang punya cinta, punya takut. Gak bisa cinta saja, gak bisa takut saja, harus punya cinta dan takut. Kenapa cinta takut punya? Karena ketika bicara kebaikan, sifat-sifat Allah Maha Agung, rahmatnya Maha Agung, rahmatnya Maha Tinggi, bulughul qimah. Tapi kalau bicara Allah marah, Allah murka, Allah Al-Muntaqim, yang membalaskan dendam. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat, Pak, innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat hisabnya, cepat sekali. Allah itu salah satu yang bikin Allah cemburu buat makhluknya yang Allah ciptakan sendiri. Ketika makhluknya meminta kepada selain Allah, itu Allah paling cepat itu. Makanya sari'ul hisab namanya. Tapi ada satu lagi kalimatnya, innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat berat iqabnya, sangat sadis iqabnya. Jadi Allah itu rahmatnya tinggi, siksanya juga tinggi. Makanya para sahabat Nabi ketika belajar ke Nabi SAW itu punya dua-dua. Mereka punya cinta, punya takut. Kalau kita cinta saja takutnya hilang, takut saja cintanya nggak ada. Nggak, gabungkan antara cinta dan takut, antara hubbun, mahabbah dan khasyah atau khaufun. Kalau ada mahabbah, ada khaufun atau khasyah, itu yang benar tuh. Nah, kalau mau belajar yang begini lebih dalam, nanti belajarnya di Masjid Pondok Bambu saat kita belajar Ihya Ulumuddin. Itu akan lebih jelas pembahasannya sampai sejauh itu. Akan lebih tinggi setiap malam Selasa. Setiap malam Selasa habis sholat Isya. Baik, setiap minggu. Nah, nanti akan lebih ketemu nanti di sana karena sudah bicara akidah dan tasawuf digabung. Nah, kalau ini kan akidah. Nanti sudah digabung tuh tasawuf dengan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Farrahmanu mathalan, maka sifat Rahman, nama Allah Ar-Rahman contohnya.
Kita katakan ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Rahman itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Ya. Yubrizu sifat rahmati ladaihi, memperlihatkan sifat rahmat yang ada pada Allah. Jadi ketika Allah mengatakan Rahman, Allah sedang memperlihatkan sifat Rahman yang ada pada dirinya, pada zatnya kepada kita. Wal Ghaniyu, dan Maha Kaya, ismun min asma'ihi, nama dari nama-namanya Allah. Yuwaddihu, memperjelas,